Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kania Syahriani dengan NIM 2023181 dari program studi Bisnis Digital Angkatan 2023 kelas Agama Islam J. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya mengapa Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin? Apa artinya menjadi rahmat bagi seluruh alam dan bagaimana kita sebagai muslim bisa mewujudkan dalam kehidupan nyata? Jadi, dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ayat ini bukan sekedar pernyataan indah, tapi misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam. Nah, rahmat di sini tuh bukan hanya untuk manusia yang beriman, tapi juga untuk seluruh umat manusia seperti jin, hewan, tumbuhan, bahkan bumi tempat kita berpijak. Nah, inilah yang membedakan Islam, sebuah agama yang mengajarkan kasih sayang secara universal. Islam hadir untuk membawa kedamaian, bukan kebencian, dan untuk menyatukannya, bukan untuk memecah belah, untuk menguatkan akhlak, bukan menebar ketakutan. Sayangnya, masih ada segelintir orang yang mengklaim bahwa Islam itu, tapi justru mereka tuh merusak citra Islam itu sendiri dengan kekerasan, radikalisme, dan juga kebencian terhadap sesamanya. Padahal itu nggak diajarkan sama sekali dalam Islam. Padahal dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa persatuan adalah rahmat, perpecahan adalah azab. Itulah sebabnya mengapa Islam sangat menekankan ukhuwah, persaudaraan. Tidak hanya ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim, tapi juga ukhuwah wataniyah sesama bangsa, ukhuwah basyariyah antar umat manusia, dan ukhuwah alamiyah antar sesama makhluk ciptaan Allah. Islam rahmatan lil alamin artinya menjadi muslim yang gak hanya taat secara ritual, tapi juga peduli terhadap sesama dan lingkungan. Nah, menjaga lisan, membantu orang lain, menebarkan senyuman, membersihkan sampah, merawat binatang, juga merawat hutan, itu semua tuh merupakan bagian dari rahmat yang kita bawa sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sejarah sendiri, Rasulullah SAW adalah teladan utama dari misi rahmat ini. Nah, ketika beliau menaklukkan kota Makkah, setelah bertahun-tahun dizolimi, disakiti, dan diusir oleh kaumnya, apa sih yang beliau lakukan? Nah, beliau itu bukannya membalas dendam, tapi beliau tuh justru memaafkan dan juga berkata bahwa pergilah kalian bebas. Tapi bagaimana dengan realita sekarang gitu? Nah, di zaman sekarang, di zaman modern ini, tantangan rahmatan lil alamin ini bukan hanya dalam bentuk konflik bersenjata, tapi juga sikap apatis, intoleransi, terus perusakan alam, hingga ujaran kebencian di media sosial itu banyak adanya. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bersikap kasar, menyudutkan, atau bahkan menyalahkan orang lain. Sebaliknya, Islam tuh mengajarkan untuk mendidik, menyentuh hati, dan juga mengajak berbagi hikmah. Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik." Maka menjadi muslim ini bukan sekedar rajin sholat dan juga puasa, tapi juga mampu untuk menjadi manusia yang mampu menebarkan kebaikan, menjadi muslim yang menyenangkan, bukan yang menakutkan, terus juga menjadi pelindung, bukannya untuk mengancam orang lain, terus juga bukan jadi penghasut antar sesama. Untuk menjadi rahmat sendiri itu ada artinya, ada 3. Yang pertama itu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Lalu yang kedua itu menjaga hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Lalu yang ketiga, dan menjaga hubungan dengan alam semesta atau hablum minal alam. Nah, ketiganya ini terjalin dengan baik. Kita tuh gak hanya menjadi muslim yang taat, tapi juga menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, apakah kehadiran kita di tengah masyarakat itu sudah menjadi rahmat? Terus juga apakah jejak digital kita di media sosial itu mencerminkan
kasih sayang terhadap sesama, atau apakah sikap kita tuh terhadap alam tuh mencerminkan kepedulian. Nah, kalau belum, mari kita perbaiki, saling introspeksi diri. Nah, karena Islam tuh bukan tentang memaksa, tapi juga tentang menyentuh, bukan tentang mencaci, tapi menginspirasi. Dan untuk akhir kata, semoga kita semua bisa menjadi duta rahmat dalam hidup ini, menjadi pengemban misi Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.